Bejir, kalau kayak gini mulu RRQ bakalan dibubarin sama Pak Ape. Kenapa kagak ya? Lu bayangin sendiri ya. Coachnya udah diganti, player udah diotak-atik, tapi bukannya improve, malah makin hancur, cok. Saking hancurnya, ini tim change buat lolos playoff aja cuma 0,05%. Kan tai gitu. Rakyat ayah harus nyisihin 2,5% harta lah ini. RRQ lolos playoff aja kagak sampai itu 1% chance-nya. Ibarat nih ya, RRQ kalau mau juara, gak usah juara deh, kejauhan banget. Ibarat nih ya, kalau RRQ mau lolos playoff, Navi, Geek sama harus lusrik sampai week terakhir baru bisa RRQ lolos playoff. Tapi di saat yang sama RRQ juga harus win streak. Terus juga saking hinanya RRQ di season ini, kemarin R7 sampai turun dari Gunung Rinjani buat nyokolahin player-player RRQ, cok. Meskipun belum bisa ngahasilin kemenangan, tapi R7 kagak bisa dibilang nggak ada impactnya. Karena semenjak si R7 turun dari gunung buat nyekolahin player-player RRQ, gameplay mereka ya jadi rada lancar gitu. Ya meskipun nggak banyak-banyak banget, tapi kerasa lah. Tapi ada satu pertanyaan yang ngeganggu banget ini di kepala gua. R7 kan XP, ini si Super, dan yang sering gua baca Superman ini kenapa main naganya kayak gitu banget dah. Ini orang pasti sekolahnya tidur apa gimana sampai bisa nggak jelas gitu anjing. Tapi bisa aja sih, apalagi ini orang didatengin dari PH ya kan. Bisa aja dia kagak nangkap gitu sama penjelasannya R7 karena sulit komunikasi. Tapi kalau masalahnya komunikasi, balik lagi ya itu salah coaching staffnya. Kenapa nggak membantu Super dan ini buat ngerti apa yang dijelasin sama RRQ? Anjing lah, emang harus disekolahin semua ini playernya RRQ. Ya bayangin aja, RRQ yang pernah jadi tim dengan piala MPL terbanyak di Indonesia sebelum Oni Kairi menyerang dan fanbase terbanyak di dunia, sekarang malah hancur-hancuran. Nggak heran Pak Ape sampai minta maaf gini. Editor, keluarin buktinya. Gue kagak mau nih dibilang ngacot doang. Dah pos. Nah, dah oke, udah. Gue anggap lu pada udah baca ya. Nih, gue simpulin nih. Intinya di sini Pak Ape minta maaf karena performa RRQ yang hancur-hancuran banget. Saking hancurnya dia sampai bingung siapa yang mau diganti. Karena hampir semua pemain dan coaching staff udah diganti sama dia di season ini. Pak Ape sampai pesimis dan mikir kalau ganti pemain atau coaching staff gak bakalan dapetin impact gede. Ditambah lagi nggak ada pemain ataupun coaching staff yang ready saat ini. Makin pening itu para Pak Ape. Kalau kayak gini mulu, gue nggak heran kalau Pak Ape bakal ngebubarin RRQ. Karena ya rugi dong kalau nge-manage tim yang value-nya turun tiap season. Karena yang ngebuat rugi doang gitu. Udah, mending RRQ ini dibubarin aja sama Pak Ape. Terus buka 100 cabang mie ayam.